Istanbul, tahun ke-1876. Langit sore di atas Selat Bosforus seperti menyimpan rahasia. Dari kejauhan, meriam-meriam di benteng Rumeli Hisar tampak seperti mata baja yang mengawasi Eropa. Benua yang selama ratusan tahun menjadi medan pertempuran besar antara dunia Islam dan dunia Barat. Di balik tembok istana Topkapi yang megah, para menteri berbisik. Kudeta politik baru saja terjadi, Sultan digulingkan, dan dunia berubah lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dan di antara bisikan itu, ada satu nama yang berulang kali terdengar dengan nada waspada. Freemason. Bukan karena mereka adalah makhluk mistis atau organisasi rahasia super kuat seperti legenda modern, melainkan karena banyak intelektual muda, reformis, dan diplomat Arman berhubungan langsung dengan Loge Masonic di Paris, London, Wina, bahkan Alexandria. Namun di balik hubungan itu, muncul ketakutan lain. Apakah Eropa sedang merancang tatanan baru untuk menjatuhkan kekhalifahan? Dan dari ketakutan inilah cerita dramatis ini dimulai. Bab 1, ketika dunia mulai berubah. Abad ke-19 adalah masa paling berbahaya untuk kekhalifahan Arman. Perang Crimea, kekalahan di Balkan, kebangkitan nasionalisme, tekanan ekonomi, dan manipulasi politik dari Inggris, Rusia, Prancis, dan Austria menjadikan istana Topkapi seperti kapal besar yang perlahan tenggelam. Di tengah semua itu, muncul gerakan intelektual bernama Yang Ottoman, sekelompok cendekiawan yang ingin merombak sistem kekhalifahan agar modern. Banyak dari mereka menghadiri pertemuan-pertemuan Freemason di Paris atau London. Sebagian menteri tua di istana menyebut kelompok ini sebagai tangan barat yang menyusup untuk menggulingkan syariat dan sultan. Sebagian lainnya berkata, mereka adalah harapan terakhir kita untuk bertahan di dunia modern. Dan di tengah pusaran itu, Sultan Abdulhamid II naik takhta. Bab 2, Abdulhamid II sang sultan yang membaca bayangan. Abdulhamid II adalah salah satu sultan paling cerdas dalam sejarah Arman. Ia membaca surat kabar Eropa, mengikuti diskusi politik global, memahami perubahan zaman, dan ia tahu bahwa perang di masa depan bukan lagi perang pedang dan meriam, tetapi perang ideologi, propaganda, dan pengaruh diplomatik. Ia mencium permainan besar. Inggris ingin menguasai Timur Tengah. Rusia ingin masuk ke Selat Bosforus. Prancis ingin menghancurkan pengaruh Islam di Afrika Utara. Jerman ingin memanfaatkan Arman sebagai sekutu. Di antara semua itu, ada jaringan intelektual internasional bernama Freemason, tempat banyak tokoh politik Eropa berkumpul. Abdulhamid tidak percaya mereka punya agenda gaib seperti rumor. Tetapi ia tahu, Freemason adalah jaringan yang dapat dipakai negara-negara Barat untuk memengaruhi para intelektual dan pejabat Arman. Ia pun mengambil langkah yang membuat sejarah berubah. Bab 3, larangan rahasia. Di tengah malam suatu malam pada 1880, Abdulhamid memerintahkan intelijen rahasianya, Tekilat Mahsusa, untuk menyusup ke seluruh Lodge Freemason di Istanbul, Izmir, dan Beirut. Mereka mengumpulkan dokumen-dokumen, mencatat nama anggota, dan melaporkan ke Sultan. Dan disitulah ketakutan Abdulhamid terbukti. Banyak pejabat tinggi Arman, termasuk gubernur, intelektual, bahkan anggota keluarga istana, terlibat dalam Loge Masonic Eropa, bukan karena ingin menggulingkan Sultan, tetapi karena Loge Masonic menjadi tempat aman untuk berdiskusi politik di masa sensor ketat. Namun bagi Abdulhamid, itu tetap ancaman. Ia pun mengambil keputusan keras. Segala pertemuan Masonic diawasi dan dibatasi. Anggota yang terlibat aktivitas anti negara diam-diam disingkirkan. Inilah awal dari Perang Dingin antara kekhalifahan dan jaringan Freemason internasional. Bab 4, balasan dari Eropa ketika Abdulhamid memperketat pengawasan terhadap jaringan Masonic. Surat kabar Eropa mulai mengeluarkan propaganda tajam, Sultan yang paranoid, Sultan berdarah besi, penjagal kebebasan. Padahal realitasnya, Abdulhamid justru membangun sekolah, universitas, jalur kereta, diplomasi Islam global, dan jaringan telegraf modern lebih besar daripada sultan manapun sebelumnya. Namun, propaganda Barat sangat kuat. Inilah salah satu fakta sejarah kelam. Banyak propaganda anti-Arman di Eropa ditulis oleh tokoh politik yang juga anggota Loge Masonic. Bukan karena mereka Illuminati, tetapi karena mereka mendukung model pemerintahan republik, bukan kekhalifahan. Perang ideologi makin panas. Bab 5, kemunculan tatanan dunia baru pada akhir abad ke-19. Eropa mulai berbicara tentang stabilitas internasional, keseimbangan kekuatan,
dunia modern tanpa kekaisaran-kekaisaran lama. Secara tidak langsung, itu adalah konsep awal dari tatanan dunia baru, bukan dalam arti konspirasi, tetapi proyek politik Eropa untuk menciptakan dunia berbasis negara bangsa nation state, bukan kekaisaran. Bagi kekhalifahan Armen, ini berarti negara-negara kecil di Balkan, Kaukasus, dan Arab mendorong kemerdekaan, dan banyak gerakan nasionalis memakai Loge Masonic sebagai tempat berorganisasi. Abdulhamid melihat ini sebagai agenda Barat untuk membongkar kekhalifahan. Ia berhadapan bukan hanya dengan negara-negara Eropa, tetapi juga jaringan kelompok intelektual yang membawa ide baru. Bab 6. Ketika geopolitik menjadi perang bayangan pada tahun 1908, terjadi sebuah kejutan terbesar dalam sejarah politik Arman. Kelompok Young Turks, yang sebagian anggotanya memiliki hubungan dengan Loge Masonic Salonika, melakukan revolusi politik yang menggulingkan kekuasaan absolut Abdulhamid. Ini adalah titik balik dalam sejarah. Propaganda Barat menyebut revolusi kebebasan. Namun bagi para pendukung Abdulhamid, inilah bukti bahwa jaringan Eropa berhasil meruntuhkan kekhalifahan. Abdulhamid digulingkan pada ke-1909. Bab 7. Setelah Abdulhamid jatuh, akhir perang. Tersembunyi setelah Abdulhamid turun, kekhalifahan Arman memasuki masa paling rapuh. Dalam beberapa tahun saja, Arman kehilangan Libya 1911, kehilangan Balkan 1912 sampai 1913, terperangkap dalam Perang Dunia I 1914, Istanbul diduduki Inggris 1918. Inilah saat ketika tatanan dunia baru Eropa benar-benar terjadi. Kekaisaran Arman dibubarkan, dan wilayahnya dibagi-bagi. Apakah Freemason dan Illuminati yang melakukannya? Tidak. Yang menjatuhkan Arman adalah kombinasi geopolitik, nasionalisme, perang modern, dan permainan diplomatik negara besar. Namun rumor konspirasi tumbuh karena banyak tokoh revolusi yang anti Abdulhamid adalah anggota Loge Masonic. Banyak perencana politik Eropa pro-republik berkumpul dalam Loge Masonic. Runtuhnya kekhalifahan dianggap sebagai agenda Barat. Dari sini lahirlah legenda modern bahwa kekhalifahan Arman melawan Illuminati. Bab 8. Warisan perang politik yang tak pernah usai setelah Arman runtuh. Turki modern berdiri. Abdulhamid, yang dulu dihina media Eropa, kini dianggap oleh sebagian rakyat Turki sebagai sultan terakhir yang mencoba mempertahankan dunia Islam dari tatanan dunia baru Eropa. Freemason tetap ada, tetapi bukan lagi kekuatan misterius seperti dalam cerita konspirasi, melainkan organisasi intelektual modern. Namun kisah drama antara kekhalifahan dan Eropa meninggalkan jejak panjang. Kecurigaan dunia Islam terhadap Barat, persepsi bahwa Eropa ingin menguasai Timur Tengah, dan narasi bahwa ada tatanan dunia yang ingin dibentuk di luar kehendak umat. Narasi inilah yang menjadi warisan emosional hingga hari ini. Penutup, bayangan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Perang politik antara Arman dan jaringan pengaruh Eropa bukan tentang sihir, organisasi misterius, atau Illuminati seperti cerita-cerita viral modern, tetapi tentang perebutan kekuasaan, benturan ideologi, jaringan diplomatik, dan transformasi geopolitik terbesar abad modern. Apa yang diakini sebagian orang sebagai konspirasi global sebenarnya adalah permainan kekuatan dunia yang nyata, didukung oleh dokumen sejarah dan peristiwa yang dapat diverifikasi. Kisah ini berakhir dengan kejatuhan kekhalifahan. Namun pertanyaan besarnya masih hidup. Apakah dunia akan kembali ke sistem kekuasaan lama? Atau tatanan dunia baru telah menang selamanya? Sebuah pertanyaan yang menggantung, menunggu jawaban dari sejarah yang belum selesai ditulis.